2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Sukacita penuaian. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Friska tadi. Orang yang menuai pasti bersukacita. Pada dasarnya semua orang yang ada di muka bumi ini menabur. Apa yang dia tabur itu akan menjadi masalah berikutnya. Nah, bisakah kita menabur dengan sukacita? Tentu bisa. Atau adakah orang yang menuai tidak menabur? Nanti kita akan lihat. Nah, bagaimana kita akan menuai dengan sukacita? Nanti kita akan lihat juga. Nah, sekarang saya hanya menekankan yang pertama, apa yang saudara tabur. Di dalam kehidupan ini banyak sekali yang terjadi. Nah, respon kita terhadap apa yang terjadi, itulah yang kita tabur. Apakah itu kebaikan? Apakah itu hal-hal yang gak baik, iri hati, kebencian yang kita tabur, atau kasih yang kita tabur? Yang kedua, di mana kita menabur sangat menentukan. Apakah itu tanah yang subur? Apakah itu tempat yang subur? Yang pertama, benih. Apa yang kita tabur? Benih. Yang kedua, tempatnya di mana? Nah, yang ketiga, yang paling penting, ini perannya bukan kita. Perannya Tuhan, nanti akan kita lihat. Kejadian 8:22 bilang gini, selama bumi masih ada. Kita tahu bumi masih ada sampai sekarang, sampai detik ini. Artinya ini berlaku. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai itu berlangsung, nggak bisa hilang. Jadi sekali lagi saya tekankan, apa yang kita tabur itu sangat penting untuk kita bisa menuai dengan sukacita. Adakah orang yang menuai dengan tidak sukacita? Ada. Tentu saja dia menabur dalam kehidupannya tidak ada hal yang baik, bahkan yang jahat. Tentu dia akan menuai itu semua. Jadi teman-teman amazing yang saya kasihi, coba review kembali apa yang sudah kita tabur. Kalau ada hal-hal yang kurang baik yang kita sudah tabur, mari, masih ada waktu untuk berbalik. Taburlah hal-hal yang baik. Kita akan lihat bagaimana cara kita menuai dengan sukacita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Nah, kalau saudara seperti yang Kak Arli tadi terangkan, kalau kita bertani, bercocok tanam, kita tabur sedikit, hasilnya tentu sedikit. Kita tabur banyak, hasilnya pasti banyak. Nah, hasil ditentukan oleh kita. Gak mungkin kita tabur banyak, hasilnya cuma satu, sedikit, atau sebaliknya. Jadi camkanlah ini. Nah, kalau kita perhatikan kata camkan di sini, ini adalah kata-kata yang penegasan ya. Artinya gini, ingat-ingat, cermati, ya, waspada, teliti, atau gini, ada satu kata yang unik, camkanlah ini. Ini seperti jimat, ya. Kalau saudara cek nanti di Kamus Bahasa Indonesia, camkanlah ini. Itu seperti warning. Ini, dengerin ini pasti terjadi, gitu. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah benih kita.
Seorang petani tentunya tahu ketika dia panen, yang pertama dia lakukan adalah apa? Menyisihkan yang terbaik untuk ditabur sebagai benih. Nah, apa yang terjadi kalau benih itu nggak terbaik atau benih itu tidak unggul? Nah, siap-siap nanti dia panen, pasti hasilnya tidak akan baik juga. Tapi kalau dia siapkan benih yang terbaik untuk dia tanam, dia tabur, pasti dia akan menabur, dia akan menuai yang terbaik juga. Perhatikan benih yang pertama, harus unggul. Yang kedua, perhatikan tanah. Nah, tanah ini kan bisa bicara tentang tempat di mana kita menabur. Nah, kalau saudara rindu menabur, mungkin tempat yang terbaik menurut saya ada dua. Yang pertama itu rumah Tuhan, di mana saudara beribadah, di mana saudara bertumbuh. Nah, taburlah di sana. Kalau Anda rindu, Tuhan, aku rindu untuk menabur, tapi aku nggak punya. Nah, Tuhan itu menyediakan benih bagi para penabur. Nah, kalau saudara rindu untuk menabur, dimanapun saudara beribadah, dimanapun saudara bertumbuh, minta kepada Tuhan yang pemilik benih. Nah, dia akan berikan kepada kita. Tempat itu bisa di mana saja. Nah, yang paling banyak ini, Tuhan Yesus bilang apa? Orang miskin itu selalu ada di antara kamu. Nah, perhatikan orang lemah. Sisihkan sebagian berkat yang sudah kita terima untuk memperhatikan orang lemah. Tapi saya juga lemah, saya juga perlu diperhatikan. Nah, coba lihat sekeliling saudara. Menabur apa yang terbaik, saudara akan menuai yang terbaik. Nah, kami juga melakukan hal yang ini. Bukan karena kami cukup atau kami berkelimpahan, enggak, tetapi kami komitmen untuk melakukan hal ini. Jadi ada berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan, nah kami sisihkan. Untuk apa? Untuk membangun rumah Tuhan. Kami komitmen, suami istri. Enggak mesti kami gombar-gambar, enggak, tapi saya mau bilang gini, saya sharing seperti ini karena kami juga melakukannya di tengah kondisi yang kita tahu semua kondisinya nggak baik lah 2 tahun belakangan ini, tapi kita mau terus jalan sama-sama dengan Tuhan. Nah, orang-orang lemah selalu ada di sekitar kita. Nah, kalau sudah terbeban, mari lihat sekeliling saudara. Kalau ada yang perlu bantuan, bantu, tolong. Sesungguhnya ketika kita memperhatikan orang lemah, kita itu memiutangi Tuhan. Gak ada yang lain. Mazmur 41 bilang kayak gini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan meluputkan kita pada waktu keadaan ini gak enak. Kenapa? Kita memperhatikan orang lemah. Nah, tabur di situ kebaikan. Kalau saudara punya uang, mari tabur, berikan. Perhatikan mereka. Nah, yang ketiga, yang paling penting sekali. Nah, kalau kita sudah siapkan benih yang terbaik di tempat yang terbaik, nah apa yang kita tunggu berikutnya? Yang ketiga ini sangat penting. Nah, saudara tahu kalau ketika petani sudah menanam, sudah menggemburkan tanah, dia sudah menanam semuanya, apa yang harus dia lakukan? Dia menunggu. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan setelah dia menabur, menggemburkan tanahnya, dia tabur, dia nggak bisa lakukan apapun lagi. Apa yang dilakukan? Yang pertama yang dilakukan adalah menunggu. Apa yang dia tunggu? Hujan. Apakah kita bisa mengatur hujan alam semesta? Enggak. Ini peranan Tuhan. Bagian kita menyiapkan benih yang terbaik yang pertama, dan pastikan tempatnya itu terbaik. Nah, hujan itu bukan bagian kita, bagian Tuhan. Nah, ketika kita sudah tanam di tempat yang terbaik, benih terbaik,
nggak turun hujan, sama saja apa yang tumbuh. Jadi hujan sangat memegang peran penting. Nah, gimana caranya untuk hujan itu bisa turun? Nah, Ulangan 11 ayat 13 bilang gini. Ulangan 11:13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu, maka Tuhan, Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Nah, sudah tahu, untuk hujan bisa turun dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh. Terkadang memang kita baca Alkitab, tahu perintah Tuhan segala sesuatunya, tapi kita nggak melakukannya. Nah, penting bagi kita. Firman Tuhan tadi bilang apa? Perhatikan orang lemah. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tapi aku juga perlu perhatikan. Nah, Tuhan bilang perhatikan. Nah, yang kedua, kita mengasihi Tuhan Allah kita. Nah, kata mengasihi ini luas sekali ya. Memang saya mengasihi kamu, tetapi jauh daripada ini semua adalah gini, apakah kita dalam kondisi jatuh cinta? Ya, kita mengasihi tentu pasangan kita. Apakah saat seperti Friska, saya mengasihi dia, apakah kasih saya sekarang sama seperti waktu kasih saya baru menjalin hubungan yang serius dengan dia, baru menikah? Apakah seperti itu? Atau hanya ya seperti ini, aku mengasihi kamu, selesai. Udah, iya aku mengasihi kamu. Atau kondisinya jatuh cinta, apa? Melakukan apapun. Orang yang jatuh cinta, apa buktinya? Satu, dia memberi, gak ada yang lain. Orang yang mengasihi, dia pasti memberi apapun. Waktu, tenaga, daya, dana, upaya, semua pasti dikasih. Orang yang mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memberi tentunya. Gak hanya kepada Tuhan, kepada sesama. Itu bukti orang yang mencintai, yang mengasihi, dia memberi. Sama seperti surga. Begitu mengasihi kita, dia karuniakan anaknya yang terbaik, yang surga punya, dikirim untuk menebus kita semua. Itu bukti cinta. Nah, yang ketiga, yang pertama kita mendengarkan perintah Tuhan, yang kedua kita mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hati. Nah, mari kesempatan ini saya mau menghimbau kita, mari beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin kadang kita ibadah pun, ya saya buka Alkitab dari handphone. Mungkin ini contoh yang sangat sederhana. Tapi ketika ada pop up gitu, klak gitu kan, makan di mana setelah ini? Nah, mulai. Atau ada Instagram yang masuk notifikasi, itu mulai mengganggu. Kalau memang saudara serius untuk beribadah dengan Alkitab elektronik, ya saudara mungkin bisa matikan mobile, ya mungkin mode pesawat, hanya gunakan Alkitab. Ini hal kecil untuk beribadah dengan sungguh-sungguh tentunya. Ini hal kecil, sehingga tiga hal ini yang kita lakukan, mungkin Tuhan akan curahkan hujan. Jika kita melakukan perintah Tuhan, kita mengasihi dan beribadah kepadanya, maka hujan akan turun. Nah, ketika hujan sudah turun, nah saudara pasti tahu, nah itu mulai, benih itu mulai tumbuh dan mulai tumbuh sehingga dia mulai berbuah. Nah, pastikan benih Anda terbaik. Sekali lagi, kalau benih kita terbaik, unggul, tempatnya juga terbaik, tanahnya terbaik, gembur, hujan turun, lengkaplah sudah. Tapi saya masih kekurangan. Nah, sekali lagi saya menghimbau, lah ya, saya sangat menyarankan untuk kita
menaburlah daripada kita berinvestasi kepada hal-hal yang membuat kita itu tidak baik ke depannya. Nah, firman Tuhan sepanjang umur hidup saya tidak pernah kembali dengan sia-sia, tidak pernah Tuhan mengingkari janjinya. Nah, tadi kita udah nyanyikan lagunya kan, Mazmur 126 ayat 5 bilang gini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pegang firman Tuhan ini. Meskipun kondisi kita saat ini nggak baik, ketika kami dalam kelompok sel, saya ingat ya, ibu saya kan ketua kelompok sel. Jadi waktu dia sharing firman Tuhan mengenai korban, dia bilang gini, yang memberkati saya. Nah, korban itu kalau nggak sakit, namanya nggak korban. Ya, itu sekedar pemberian mungkin ya. Tapi kalau namanya korban, pasti itu sakit. Meskipun saat kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada pekerjaan Tuhan, sakit, tapi lihat, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, firman Tuhan bilang akan menuai dengan sorak-sorai. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Selalu dan pasti akan digenapi, cepat atau lambat. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Nah, sekarang saya mau tutup dengan ayat yang terakhir. 2 Korintus 9 ayat 6. Saya telah buka dengan ayat ini, saya juga tutup dengan ayat ini. Camkanlah ini satu kali lagi. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, lihat, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Nah, saya ingat kata cukup ini memberkati saya secara pribadi. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang hebat gitu kan, dipakai Tuhan luar biasa. Dia bilang gini, hidup saya ini cukupnya, nggak berlimpah. Loh, gimana maksudnya Pak cukup? Ya, waktu saya mau beli cincin berlian saya ini cukup uangnya. Ya, waktu saya mau beli mobil cukup uangnya. Ya, waktu saya mau beli rumah cukup uangnya. Wow, keren banget hidup berkecukupan. Nah, coba lihat, kalau hidup berkecukupan seperti itu, wah keren banget. Nah, lihat, nggak sampai di situ. Di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Nah, Tuhan kalau memberkati nggak tanggung-tanggung. Nah, camkan ini, orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Orang yang menabur banyak pasti dia menuai banyak. Jadi yang pertama, pastikan benih Anda terbaik, tempatnya terbaik, dan minta hujan sama Tuhan. Jadi kiranya teman-teman, amazing yang luar biasa, kita boleh belajar bersama-sama bagaimana menabur yang baik di tempat yang terbaik, dan kita senantiasa berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dengan ini kita bisa menuai dengan sukacita. Terima kasih, kiranya ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih buat sharingnya bagi Bang